aku tidak akan menangis karena sesuatu telah berakhir. Tetapi aku akan tersenyum karena sesuatu itu pernah terjadi. Halo teman literasi, perkenalkan nama saya Kistani Azara, siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Dukaru. You can call me Caca. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah resensi novel yang populer di kalangan remaja nih. Novel ini berjudul Tentang Kamu, ditulis oleh Darwis atau yang lebih kita kenal dengan nama pena Terelie. Novel ini diterbitkan oleh PT Sabagri Nusantara pada tahun 2023 di Depok, Jawa Barat. Novel ini memiliki tebal 503 halaman dengan harga Rp99.000 dan nomor ISBN atau International Standard Number 9786239554569. Novel ini memiliki genre drama misteri yang sangat kuat loh, tapi juga ada sentuhan romansa yang sangat manis. Namun sebelum memulainya, cobalah kalian bayangkan bila tiba-tiba memiliki sebuah warisan senilai 1 miliar pound sterling atau setara 19 triliun rupiah. Mending buat beli buku aja nggak sih? Mending buat foya-foya. Beli buku lebih bermanfaat. Foya-foya lebih enak. Tapi itu bukan untuk kalian. Ini adalah sebuah kisah Sriningsih, seorang wanita tua yang menghembuskan nafas terakhirnya di panti jompo sederhana di pinggiran kota Paris. Melalui novel Tentang Kamu, Terelie mengajak kita untuk mengerti makna angka fantastis tersebut. Jika kita melakukan perbandingan, novel Tentang Kamu memiliki kemiripan dengan novel Janji yang ditulis oleh Terelie. Keduanya memiliki kemiripan dalam tema, yaitu mencari perjalanan jejak seseorang. Namun bagi saya, Tentang Kamu mempunyai daya pikat sendiri. Ini bukan tentang satu janji, tapi tentang ribuan janji, ribuan rintangan yang harus dijalani oleh setiap. Cerita dipandu oleh seorang pengacara muda bernama Zaman Zulkarnain di perusahaan Thomson & Co London. Zaman diberikan tugas yang cukup terdengar mustahil, yaitu mencari ahli waris Sriningsih, seorang wanita tua yang meninggal di panti jompo sederhana. Padahal dia mempunyai banyak sekali warisan. Petunjuk Zaman hanyalah satu, yaitu buku tua yang diduga buku diary milik Sriningsih. Zaman kemudian menelusuri memori masa lalu Sri, dimulai dari pulau bungin yang keras di mana Sri kecil harus bertahan dari kekejaman ibu tirinya Nusi Marata dan tragedi kebakaran yang sangat memilukan. Sri dan adiknya kemudian mengungsi ke sebuah pesantren di Surakarta sebelum akhirnya dia dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Karena sebuah konflik, Sri harus pergi ke ibu kota untuk merintis dari nol, menjadi guru, karyawan, hingga sukses membangun rental mobil. Namun, rental itu tidak bertahan lama. Akhirnya rental itu terbakar hangus. Dan dengan sisa modal yang ada, Sri memanfaatkannya untuk membangun sebuah pabrik sabun batangan yang sukses hingga ke skala global. Namun, di puncak kesuksesannya, Sri justru meninggalkan itu semua dan pergi ke London. Di sana, ia menjadi supir bus dan menemukan cinta sejatinya, Hakan Kain. Namun, kebahagiaan itu hanya singkat, hingga Sri kehilangan bayi dan suaminya. Hal itulah yang membuat Sri hilang seperti ditelan Paris. Kekuatan utama novel ini terletak pada latarnya, penggambaran Jakarta pada tahun 1900-an hingga dinamika bisnis London terasa seperti nyata. Pembaca juga ikut merasa menjadi detektif bersama zaman. Namun, dari sudut pandang saya pribadi, Sriningsih digambarkan terlalu sempurna, nyaris tanpa celah manusiawi, di mana manusia pada umumnya memiliki rasa marah, kecewa, dendam, hingga sedih. Sedangkan Sri tidak memilikinya. Hal inilah yang membuat jarak emosional antara pembaca dan tokoh utama agak berjarak. Selain itu, untuk buku dengan tebal 503 halaman, covernya perlu diperkuat lagi, apalagi alurnya super duper menarik. Saya merekomendasikan buku Tentang Kamu karena pelajaran terbesarnya adalah tentang keikhlasan. Sri membuktikan bahwa memaafkan adalah cara yang paling indah untuk melawan masa lalu yang pahit. Jangan biarkan harta menjadi tuan atas dirimu.
Kelas buku, tunjukkan kreativitasmu.